Menantu Super Sang Dewi. Bab 26, obat ini palsu. Setelah sarapan, Lin Yang pergi bekerja di klinik medis. Sudah sekitar 1 tahun sejak San Zitang pindah ke pusat kota, pasiennya tidak banyak, dan kebanyakan dari mereka adalah orang lanjut usia. Tidak mungkin anak muda bisa melihat pengobatan tradisional Tiongkok untuk penyakit ringan dan nyeri. Tapi masih sibuk di pagi hari. Ketika Lin Yang dilarikan ke rumah sakit, Yan Lang dan Luo Qian sedang duduk di klinik. Ruang tunggu hampir penuh. Lin Yang mengambil sapu dan menyapu lantai dengan santai, yang tidak terlalu kotor. Dia di sini hanya untuk main-main. Tapi Luo Qian tidak membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Lin Yang, apakah kamu tahu pengobatan Tiongkok? Tahu sesuatu? Aku terlalu sibuk sekarang, pergilah dan bantu ambilkan obatnya. Luo Qian berkata sambil menulis resep. Dalam waktu kurang dari 10 detik, sebuah resep ditulis, dan setelah menyerahkannya kepada Lin Yang, dia mulai mengukur denyut nadi pasien lagi. Lin Yang, bantu aku mengambilnya juga. Yan Lang melirik Lin Yang dan menyerahkan daftar yang telah ditulisnya. Tulisan dokter sudah ceroboh, dan Yan Lang sengaja membuatnya semakin ceroboh. Saya khawatir tidak ada yang bisa memahaminya kecuali Yan Lang sendiri. Lin Yang melirik wajah pasien di sana dan segera mengetahui obat apa yang dibutuhkan. Dia berjalan ke lemari obat dan mengambilnya dengan terampil. Meskipun Yan Lang dan Luo Qian memberinya resep hampir pada waktu yang bersamaan, dia mengambil obatnya dengan sangat cepat, tanpa kebingungan, dan gerakannya sangat alami sehingga orang tidak bisa tidak kagum. Banyak pasien yang tertarik dengan sosok Lin Yang. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, Yan Lang, yang sedang duduk di klinik di sini, berteriak. Semua orang lanjut usia di toko itu terkejut. Luo Qian juga tercengang, melihat ke samping ke arah Yan Lang, ada apa denganmu? Yan Lang tidak menjawab, tetapi berlari ke lemari obat dengan marah, menunjuk ke arah Lin Yang dan berteriak, ada apa denganmu? Tahu ini bisa membunuh orang. Ada apa denganku? Lin Yang bertanya dengan tenang. Tahukah kamu berapa banyak yang kamu ambil? Tahukah kamu bahwa dosis obat-obatan ini akan berdampak besar pada pasien? Jika dosisnya terlalu kecil, gejalanya tidak akan sembuh. Untuk menyembuhkan penyakit, dosis yang berlebihan malah bisa membahayakan nyawa pasien. Tahukah kamu bahwa kamu menganggap enteng nyawa manusia? Dasar otak babi, tegur Yan Lang keras. Begitu dia mengatakan ini, pria dan wanita tua di ruangan itu mulai membicarakannya. Ya. Saya pernah menemui Dr. Luo dan Dr. Yan sebelum mereka harus menimbang obat saat mengambilnya. Bagaimanapun, sulit untuk mengetahui jumlah obat secara akurat. Tetapi saya pernah menemui Dr. Luo, sang dokter ajaib, dan dia tidak bisa menimbangnya saat mengambil obat. Sebanyak yang Anda mau, Anda bisa mengambilnya dengan tangan Anda, lebih banyak lagi tidak banyak, dan kurang tidak banyak. Tuan Luo pasti berbeda. Seperti itulah pengobatan Tiongkok. Dokter senior memiliki keterampilan medis yang baik. Bagaimana pemuda ini bisa dibandingkan dengan Dokter Luo? Pemuda ini terlalu malas. Untungnya, Dokter Yan menegurnya. Jika ada yang tidak beres kapan kita meminum obatnya kembali, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Ya, dokter. Yan benar-benar teliti. Ada suara-suara acak di sekelilingnya. Beberapa orang mengatakan bahwa Lin Yang ceroboh, sementara yang lain memuji Yan Lang karena kecerobohannya. Ketat dan bertanggung jawab, sudut mulut Yan Lang terangkat, dan sedikit rasa bangga muncul di antara alisnya. Wajah Luo Qian juga sedikit dingin. Tapi skalanya memang salah, apakah Lin Yang mengira dia adalah kakeknya? Luo Qian mendengus diam-diam tapi tidak berkata apa-apa, omelan Yan Lang sudah cukup. Namun, Yan Lang jelas tidak berniat membiarkan Lin Yang pergi begitu saja. Kalian, terakhir kali kamu menyelamatkan seorang gadis kecil dan kamu hanyut. Untungnya, aku menemukannya tepat waktu. Jika seseorang meninggal, aku akan melihat bagaimana kamu menjelaskannya. Keluar, pergi, agar tidak merusak kita San Zitang. Reputasi, teriak Yan Lang. Banyak orang yang sedikit terkejut. Luo Qian juga tercengang, Dokter Yan, apakah ini terlalu berlebihan? Dokter Luo, kami adalah dokter. Jadi kami harus bertanggung jawab terhadap pasien. Bagi pasien, ini bukan masalah sepele. Kami harus melakukannya itu 100% setiap saat. 100 ketelitian, kesalahan harus diperbaiki dan segera direfleksikan. Anda tidak boleh ceroboh. Ini adalah etika menjadi seorang dokter.
Yan Lang berkata dengan benar. Kata yang bagus. Hati nurani. Dokter Yan adalah dokter yang baik. Para pasien begitu tersentuh sehingga mereka memujinya satu demi satu. Wajah Yan Lang penuh kebanggaan. Tapi saat ini, Lin yang berbicara. Karena Anda sangat peduli dengan pasien, mengapa Anda menambahkan begitu banyak obat yang tidak perlu ke dalam resep Anda? Senyuman Yan Lang tiba-tiba membeku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Obat apa yang tidak perlu? Saya tidak mengerti. Kalau begitu izinkan saya bertanya tentang resep untuk mengatur Qi dan darah ini. Astragalus, akar peoni merah, dan barbata sepenuhnya mubazir. Dari bahan obat, Anda meresepkan masing-masing 15 gram kepada wanita tua ini, dan kepada lelaki tua ini, Anda meresepkan 8 gram koh dan renge. 8 gram ini akan mempengaruhi kemanjuran seluruh resep. Itu akan menunda yang lama. Kesembuhan manusia. Tanpa kedua ramuan ini, efek keseluruhan resep akan lebih baik, jadi mengapa Anda ingin menambahkannya? Lin yang bertanya sambil memegang resepnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, pemandangan langsung mendidih. Apakah ada hal seperti itu? Apakah dia mengatakan bahwa Dokter Yan meresepkan obat secara acak? Dokter Yan seharusnya bukan orang seperti itu, kan? San Zitang berantakan. Yan Lang sangat marah saat itu juga. Lin Yang, kamu berbicara omong kosong. Apakah Anda dokternya atau saya dokternya? Anda, seorang pria yang bahkan tidak bersekolah, apakah Anda memenuhi syarat untuk menuduh saya? Apakah Anda memahami resep saya? Anda memfitnah saya. Anda bajingan. Yan Lang sangat marah. Jika tidak banyak orang di sekitarnya, dia akan mengambil cangkir di atas meja dan membantingnya ke kepala Lin Yang. Namun, Lin Yang menambahkan kalimat lain. Bukankah begitu, Yan Lang, orang seperti itu? Bagaimana dengan Ning Xiaowan? Ketika Yan Lang mendengar ini, wajahnya langsung berubah warna menjadi hati babi, dan dia menunjuk ke arah Lin Yang, gemetar dan tidak bisa berkata-kata. Luo Qian akhirnya tidak tahan lagi dan memarahinya. Adegan itu hening. Luo Qian hanya bisa mendengar Luo Qian berkata dengan dingin, Lin Yang di sini hanya untuk membantu. Dia bukan dokter. Dia tidak mengerti soal mengambil obat. Dia melakukan kesalahan. Ingatkan saja dia, kenapa kamu harus mengusirnya? Selain itu Lin Yang, Anda juga, lakukan saja sesuka Anda, cara mengobati penyakit, Dokter Yan akan lebih profesional dari Anda. Apakah ini dihitung dengan membagikan masing-masing 50 buah? Tapi untuk saat ini, hanya itu yang bisa dilakukan. Dokter Yan, Anda dapat melanjutkan konsultasinya. Saya akan menimbang obat yang dikemas Lin Yang lagi. Jangan khawatir, Luo Qian berkata, lalu berdiri dan berjalan ke lemari obat, dengan terampil membuka obat di tas Lin Yang. Melihat Luo Qian mengatakan ini, Yan Lang tidak bisa berkata apa-apa. Para pasien juga terdiam. Segera, Luo Qian akan obat-obatan diukur satu per satu di timbangan. Namun, setelah menimbang beberapa bungkus obat, ekspresi Luo Qian tiba-tiba berubah. Dia melihat timbangan dengan tatapan kosong, lalu melihat resep di tangannya. 15 gram Radix Pseudostellariae, 15 gram Astragalus, 12 gram Rehmania glutinosa. Lumayan kan? Luo Qian tertegun. Dia melirik ke arah Lin Yang, lalu dengan cepat membuka bungkus obat Tiongkok, menaruhnya di atasnya dan menimbang masing-masing. Setelah beberapa saat, dia terdiam. Dia tidak dapat mempercayai fakta di depannya. Tapi, itulah faktanya. Jumlah obat yang diambil Lin Yang sebenarnya sama persis, hampir akurat hingga miligramnya, persis sama dengan yang ada di daftar obat. Dia bisa secara akurat mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan tanpa menimbangnya. Kakek berkata bahwa dia baru melakukan ini 10 tahun yang lalu. Tetapi dia telah mempelajari pengobatan Tiongkok sepanjang hidupnya. Dokter Luo, apakah Anda memiliki pertanyaan? Melihat Luo Qian menatapnya dari waktu ke waktu, Lin Yang mau tidak mau bertanya. Tidak masalah. Luo Qian sedikit bingung dan meletakkan obat di tangannya. Kamu terus bertanggung jawab untuk mengambil obatnya. Bagus. Luo Qian ragu-ragu sejenak, mencondongkan tubuh lebih dekat, dan berbisik, kita sudah dalam skala, anggap saja. Oke. Lin Yang tersenyum setengah hati. Luo Qian menatapnya dengan penuh arti, berbalik dan pergi ke klinik lagi. Yan Lang tampak terkejut. Mengapa kamu tidak melanjutkan menimbang?
Apakah Anda tidak menyesuaikan dosis obat orang itu? Yan Lang bertanya dengan kosong. Tidak perlu menyesuaikan. Mengapa? Karena dia sudah sampai pada titik di mana dia bisa mengambil obat tanpa timbangan. Luo Qian berkata dengan tenang. Bagaimana mungkin? Mata Yan Lang membelalak dan dia tidak dapat mempercayainya. Tetapi pada saat ini, suara serius Lin yang tiba-tiba terdengar. Dokter Luo, kapan Angelika ini masuk? Luo Qian sedikit terkejut, melihat ke samping dan berkata, 3 hari ke depan, ada apa? Berapa banyak pasien yang telah dirawat? Saya belum meresepkan obat ini akhir-akhir ini. Apakah dokter Yan sudah menggunakannya? Luo Qian bertanya pada Yan Lang di sebelahnya. Berapa banyak yang sudah digunakan? Yan Lang menjawab dengan santai, matanya berbinar. Lin yang menatap Angelika di tangannya dalam diam sejenak, lalu berkata, obat ini palsu. Bab 27, apakah ada harapan bagi orang-orang ini? Apa? Obat palsu. San Zitang kembali mendidih. Wajah Luo Qian berubah drastis. Menjual obat palsu. Ini bukan lelucon. Jika terjadi kesalahan, pusat medis tidak hanya harus ditutup, tetapi Luo Qian juga akan bertanggung jawab secara hukum. Lin yang juga mengetahui hal ini. Tapi kalau obatnya baru masuk dan belum dipakai pasien, maka dia tidak akan mengatakannya di depan umum, tapi obatnya datang 3 hari yang lalu dan diresepkan untuk pasien, tidak mungkin disembunyikan, dan tidak bisa dilakukan. Sekarang, tidak peduli apa reputasinya, cobalah yang terbaik untuk menyelamatkannya. Luo Qian sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia segera bergegas, mengambil Angelika di tangan Lin Yang dan memeriksanya. Namun, dia membacanya beberapa kali dan tidak melihat masalahnya. Obat-obatan ini tidak terlihat seperti obat palsu. Luo Qian berkata dengan bingung. Kamu bahkan bukan seorang dokter, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Obat palsu macam apa? San Zitang kita semua membeli bahan obat dari saluran biasa. Bagaimana bisa palsu? Berhenti memfitnah orang di sini. Baru saat itulah, Yan Lang datang sadar, melompat dari kursinya dan meraung ke arah Lin Yang. Lin Yang mengerutkan kening. Dokter Yan, siapa pemuda ini? Seorang lelaki tua yang sedang menunggu Yan Lang menemui dokter mau tidak mau bertanya. Yan Lang mendengus dan mencibir, seorang pekerja paruh waktu yang hanya membaca beberapa buku kedokteran. Dia awalnya adalah seorang pemalas. Istrinya menemukan Dokter Luo dan meminta Dokter Luo untuk mengatur pekerjaan untuknya, jadi dia datang ke bekerja di pusat kesehatan kita. Jadi, dia bukan dokter lagi. Orang tua itu tertegun. Tentu saja tidak, Yan Lang berkata dengan nada menghina, suaranya sedikit meninggi. Begitu kata-kata ini keluar, para pasien di aula Sanzi tidak bisa duduk diam. Anak muda, karena kamu bukan dokter, maka jangan membuat masalah di sini. Ada begitu banyak pasien di pagi hari sehingga Dokter Luo dan Dokter Yan terlalu sibuk, tetapi kamu masih membuat masalah di sini. Kamu sungguh. Meskipun Dokter Yan dia belum lama berada di sini, tetapi keterampilan medisnya tidak ada artinya. Sekarang Dokter Luo mengatakan bahwa obat ini baik-baik saja. Apakah Anda lebih baik daripada Dokter Luo dan Dokter Yan? Itu hanya karena Dokter Luo sederhana dan baik hati, kalau tidak dia akan digantikan olehku. Kalau tidak, aku tidak akan mempekerjakan orang sepertimu. Itu keterlaluan. Pria dan wanita tua itu menuduh Lin yang satu demi satu, dan beberapa orang paruh baya di kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Lin yang sempat menjadi sasaran kritik publik dan dikritik ribuan orang. Lin yang mengerutkan kening dan tidak membantah. Lagi pula, dia tidak memiliki kualifikasi dan tidak dianggap sebagai dokter, jadi siapa yang akan percaya dengan apa yang dia katakan? Lin Yang, saya tahu Anda tahu beberapa keterampilan medis, tetapi Anda tidak bisa bercanda tentang ini. Saya sudah memeriksanya dan sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Dokter Luo, oke, ayo lakukan pekerjaan Anda dan berhenti bicara. Kalau tidak, adegannya akan menjadi tidak terkendali. Luo Qian langsung menyela Lin Yang. Karena Lin Yang, tidak satu pun dari mereka yang bisa duduk untuk berkonsultasi, dan ada antrian panjang di belakang mereka. Jika ini terus berlanjut, dan semua orang tidak sabar menunggu, klinik medis tidak akan bisa dibuka. Wajah Luo Qian tampak tidak wajar. Jelas sekali perilaku Lin yang membuatnya sangat tidak bahagia. EBCP. Dia mengira dia mewarisi sebagian dari jubah kakeknya. Dia tidak bisa membedakan apakah Angelika asli atau palsu.
Dia dibesarkan di toples obat. Lin yang tidak bisa lebih profesional darinya, bukan? Apakah orang ini ingin menghancurkan San Zitang? Semakin Luo Qian memikirkannya, semakin marah dia, tapi dia tidak bisa marah pada Lin Yang, jadi dia hanya bisa memasang wajah gelap. Yan Lang mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum diam-diam di dalam hatinya, bocah, bertarunglah denganku. Kamu masih sedikit muda. Keduanya terus duduk untuk berkonsultasi. Lin Yang tidak berkata apa-apa dan diam-diam mengambil obatnya. Namun saat ini, seorang pasien meminta agar Lin Yang tidak diperbolehkan mengambil obat. Dengan banyaknya hal yang terjadi, pasien tidak lagi mempercayai Lin Yang. Luo Qian memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya dan hanya bisa duduk di klinik sambil mengambil obat. Lin Yang dipanggil ke bangku dingin di sebelahnya. Lin Yang menggelengkan kepalanya diam-diam, menyingkir dan duduk, merasakan cukup senang. Wah, ini bukan tempatmu. Ambil inisiatif untuk memberitahu Dr. Luo agar keluar dari sini. Yan Lang menyipitkan matanya dan berkata kepada Lin Yang. Kamu dalam masalah, kata Lin Yang dengan tenang. Yo. Kamu masih ingin membalas dendam padaku? Yan Lang mencibir. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Yan Lang berkata sambil tersenyum. Namun begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terjadi keributan di pintu San Zitang. Kemudian beberapa orang menyerbu masuk sambil membawa tandu. Di atas tandu itu tergeletak seorang lelaki tua. Lelaki tua itu sudah pingsan dan sekarat. Saat adegan ini muncul, semua orang tercengang. Sekelompok dukun dokter dari San Zitang meremehkan nyawa manusia. Mereka membunuh ayahku. Beri aku keadilan di San Zitang. Beri aku keadilan di San Zitang. Beri aku keadilan. Kerabat lelaki tua itu berteriak dengan marah, dan beberapa bahkan berbaring telentang. Lelaki tua itu menangis dengan sedihnya. Luo Qian tercengang. Yan Lang juga tampak terkejut. Namun, tak lama setelah orang-orang tersebut menangis, sekelompok orang lain menyerbu masuk sambil membawa tandu sambil berteriak dan mengumpat. Orang-orang dari San Zitang, keluar dari sini. Lihat apa yang terjadi pada ibuku setelah meminum obat yang kamu resepkan. Ibuku telah menjadi vegetatif. Jika kamu, San Zitang, jangan beri kami penjelasan hari ini, dan aku bahkan tidak berpikir untuk membuka tokomu ini. Ini belum berakhir, karena beberapa kelompok orang menyerbu masuk. San Zitang, dokternya meninggal. Bayar uangnya. San Zitang bayar uangnya. Bayar uangnya. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan, kami akan memanggil polisi. Teriakan marah dan makian terus terdengar. Dan beberapa orang mulai menghancurkan barang-barang. Ketika dia bangun, untungnya dia ditahan oleh pasien, tetapi situasinya benar-benar di luar kendali. Ada orang di dalam dan di luar rumah sakit, dan banyak orang yang lewat juga berkumpul untuk menonton. Kegembiraan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Luo Qianqiu membelalak, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Kaki Yan Lang menjadi semakin lemah. Luo Qian bergegas ke depan untuk memeriksa, tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Denyut nadi ini sangat kacau. Jika kamu, San Zitang, tidak memberi kami penjelasan hari ini dan menyembuhkan ayahku, kami tidak akan pernah menyerah. Seorang pria berambut pendek berteriak dengan marah. Ya. Jangan pernah menyerah. Yang lain juga berteriak. Ekspresi Luo Qian berubah, dan dia sedikit panik. Semuanya, diam, diam. Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar. Semua orang melihat ke samping dan melihat bahwa seorang pria muda yang mengenakan setelan tang menonjol dari kerumunan pada suatu saat. Ini Dr. Chen Mao dari Tian Rentang. Dr. Chen Mao adalah dokter ajaib. Dia masih muda, tetapi dia sudah bisa merawat pasien sendirian. Saya mendengar bahwa keterampilan medisnya diapresiasi oleh seorang pemimpin besar tertentu. Jika aku tahu, aku akan pergi ke Dr. Chen untuk berobat. Kalau tidak, ayahku tidak akan seperti ini. Aku kasihan pada ayahku, Kemunculan Chen Mao mengejutkan banyak orang, dan Luo Qian juga sangat terkejut. Dr. Chen, kenapa kamu ada di sini? Luo Qian bertanya sambil mengerutkan kening. Saya diundang ke sini oleh pasien Zhang Yu. Saya akan mencari keadilan dari San Zitang atas nama pasien ini. Jika San Zitang tidak memberikan jawaban yang memuaskan, kami tidak punya pilihan selain melalui proses hukum. Chen Mao dengan tenang. Masih belum bisa dipastikan apakah kondisi pasien ini ada hubungannya dengan San Zitang kami. Masalah ini masih perlu diselidiki oleh departemen terkait, Luo Qian mengertakkan gigi dan berkata. Tidak,
Saya sudah memeriksanya. Masalah ini disebabkan oleh San Zitang Anda. Chen Mao mendengus dan berkata dengan dingin, bahan obat yang diresepkan San Zitang Anda untuk pasien ini adalah Anglika, tanduk beludru, mus, Polygonatum. Obat-obatan ini semuanya palsu, dan pasien berada dalam situasi ini justru karena dia meminum obat palsu yang Anda resepkan. Apa? Luo Qianru disambar petir. Pasien sebelumnya di pusat medis juga tercengang, dan kemudian mereka semua melihat ke arah Lin yang di sisi lain. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah Lin yang benar? Chen Mao adalah seorang dokter terkenal, dan perkataannya tidak salah. Itu kamu. Luo Qian tiba-tiba berbalik dan menatap Yan Lang. Obat-obatan ini, apakah obat-obatan ini telah dirusak olehmu? Aku tidak. Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Telah dirusak. Yan Lang panik dan tergagap ketika dia berbicara. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, Xiao Qian, jangan lupa, San Zitang dan Tian Rentang kita berada dalam hubungan yang kompetitif. Chen Mao ini ada di sini. Mereka pasti punya niat buruk dan sengaja datang untuk mendiskreditkan kita. Kok obat kita bisa palsu? Pasti begitu. Apakah itu palsu atau tidak? Kita akan tahu kapan kawan-kawan forensik datang untuk melihatnya. Di sana pasti ada di klinik kesehatanmu. Kalau ada stok, bawa saja ke pusat penilaian untuk diuji dan kebenarannya akan terungkap, kata Chen Mao. Wajah Luo Qian menjadi pucat. Yan Lang sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan hampir tidak bisa berdiri. Luo Qian diam-diam mengertakkan giginya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan segera berlari ke komputer di depan konter dan memanggil pemantauan beberapa hari terakhir. Namun, diketahui bahwa sehari setelah obat diminum, Yan Lang memanfaatkan tamasya Luo Qian untuk mengunjungi dokter dan memindahkan semua bahan obat yang berharga dicampur dan dikemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Qian mundur berulang kali, matanya kehilangan fokus. Kebenarannya terungkap, kata Chen Mao dengan tenang. Adapun Yan Lang, dia sudah terpuruk di tanah. Yan Lang, apakah kamu masih punya hati nurani? Kamu hanya menganggap serius kehidupan manusia. Kamu sudah selesai. Aku sudah menelepon polisi. Kamu akan berada di sini selama sisa hidupmu. Lupakan saja. Semua pasien mengutuk dan menuduh Yan Lang. Yan Lang langsung tenggelam dalam air liur. Chen Mao melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, lalu berkata kepada Luo Qian, Dokter. Luo, sekarang bukan waktunya untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah. Pasien-pasien ini dalam bahaya sekarang. Meskipun Anda bukan orangnya, tanggung jawab utama dalam masalah ini adalah Anda San Zitang. Ini sangat diperlukan, Anda harus bertanggung jawab terhadap pasien-pasien ini. Saya akan segera mendiagnosis dan mengobatinya, kata Luo Qian buru-buru. Tidak ada gunanya. Chen Mao menggelengkan kepalanya, sebagian besar pasien baru saja dipindahkan dari rumah sakit kota. Beberapa dari mereka menjadi vegetatif dan tidak dapat diobati. Ada juga sejumlah kecil orang yang perawatannya sangat rumit dan tidak praktis. Membutuhkan biaya pengobatan yang sangat tinggi. Saya menunjukkannya kepada mereka, tetapi saya tidak dapat melakukan apapun untuk mereka, dan menurut saya Anda tidak dapat menyembuhkan mereka. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Luo Qian panik. Saya akan memberi Anda 2 saran. 1. Minta kakek Anda segera datang untuk mendiagnosis dan merawat mereka. Dengan keterampilan medis Luo Senhei, mereka mungkin masih memiliki harapan. 2. Ambil tanggung jawab yang sesuai dan persiapkan kompensasi yang besar. Kata Chen Mao. Aku akan segera menelepon kakek. Luo Qian buru-buru mengeluarkan ponselnya. Tapi pada saat ini, terdengar rintihan, dan kemudian seorang pasien yang terbaring di tandu tiba-tiba mulai bergerak-gerak hebat. Ayah, ada apa denganmu? Tidak, dokter, tolong. Teriak terdengar. Kerumunan kembali panik. Cepat turunkan dia. Chen Mao bergegas melakukan diagnosa dan pengobatan. Namun setelah beberapa kali disuntik, pasien mengejang beberapa kali lalu berhenti. Wajah Chen Mao sangat jelek, maaf, saya sudah mencoba yang terbaik. Dia sudah mati. Adegan itu meledak seketika. Luo Qian juga tercengang. Ada nyawa yang hilang. Itu dia. Maaf, telepon yang kamu panggil sudah dimatikan. Terdengar suara perempuan menjijikkan dari telepon genggam. Luo Qian benar-benar putus asa. Apa yang harus dilakukan? Kakek,
Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tubuh halusnya sedikit gemetar, dan air mata terus mengalir dari sudut matanya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sejak dia mulai belajar kedokteran. Situasi menjadi tidak terkendali. Anggota keluarga pasien bergegas masuk dan menghancurkannya. Wajah Yanlang dipukul beberapa kali. Luo Qian sangat cantik sehingga sulit bagi pria untuk melakukan apapun padanya, tetapi bibinya sudah mengutuknya. Chen Mao juga tidak bisa mengendalikan situasi. San Zitang menjadi berantakan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang jelas keluar. Semuanya, tenang. Pasien-pasien ini masih bisa diselamatkan. Kita bisa menyembuhkan mereka segera. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan yang mendidih sedikit menjadi tenang. Luo Qian gemetar dan melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat Lin yang berjalan keluar dengan sapu. Bab 28 Dokter Ajaib. Membalikkan keadaan. Siapa ini? Chen Mao memandang Lin Yang dan bertanya dengan bingung. Apakah dia dokter baru di San Zitang? Kelihatannya tidak seperti itu. Dan dia masih terlalu muda, bukan? Orang-orang berbicara dan menunjuk. Luo Qian terdiam, tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan Lin Yang kepada semua orang. Kamu membunuh ayahku, kamu tidak akan mati dengan baik. Anggota keluarga pasien yang meninggal sangat bersemangat dan ingin bergegas dan memukulinya. Saat ini, sirene berbunyi di luar, dan kemudian beberapa petugas polisi masuk. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Tanya seorang polisi pria yang tingginya hampir 1,8 meter dengan lantang. Aku, Luo Qian keluar dengan susah payah. Kami menerima laporan polisi bahwa tempat Anda dicurigai menjual obat-obatan palsu dan menyebabkan kematian. Tolong bantu kami menyelidikinya dan ikut bersama kami, kata petugas polisi itu dengan serius. Wajah Luo Qian pucat, matanya kosong dan dia mengangguk. Wanita cantik tersebut memperlihatkan ekspresi putus asa yang membuat banyak orang merasa tertekan. Meskipun Yanlang bertanggung jawab atas obat palsu tersebut, Luo Qian juga bertanggung jawab. San Zitang ini kemungkinan besar tidak akan bisa terus beroperasi. Orang-orang menghela nafas lagi dan lagi. Anggota keluarga langsung memblokir pintu. Kamu tidak boleh pergi. Dokter dukun ini tidak boleh pergi kecuali mereka memberi kami penjelasan. Kembalikan nyawa orang tuaku. Tolong bekerja sama dengan pekerjaan kami. Tolong kirim pasien ke rumah sakit untuk perawatan tepat waktu. Tentang ini kami akan memberikan penjelasan tentang kasus ini, dan harap menunggu panggilan kami kapan saja. Polisi itu mengerutkan kening. Beberapa oknum masih menolak untuk mendengarkan, dan polisi yang sedikit kasar dan tangguh langsung berteriak dengan wajah datar. Setiap orang yang mengganggu tugas resmi akan ditahan. Dia mengatakan ini, yang mengejutkan mereka semua. Kerumunan itu perlahan menyingkir. Yanlang dan Luo Qian hendak dibawa ke mobil polisi. Kamerat polisi, mohon tunggu sebentar. Pada saat ini, Lin Yang berteriak. Apakah Anda ingin memilih hari yang baik? Tidak. Pasien-pasien ini berada dalam kondisi kritis sekarang. Kami harus segera merawat mereka. Saya memerlukan kerjasama Dr. Luo dan tunggu sampai kami menyembuhkan pasien ini sebelum pergi ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan Anda, oke? Kata Lin Yang. Para polisi saling memandang. Chen Mao mau tidak mau berkata, bahkan saya tidak bisa menyembuhkan mereka. Kecuali Dr. Luo, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan pasien ini. Berhenti mengulur waktu di sini. Pengetahuan Anda terlalu picik. Lin Yang He meliriknya dan berkata. Apa katamu? Chen Mao sangat marah. Beberapa petugas polisi saling berpandangan, berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan. Hidup dipertaruhkan, berapa lama yang kamu butuhkan? 1 jam sudah cukup. Oke, kami akan memberimu waktu 1 jam. Kalau begitu tolong ganggu kawan-kawan polisi untuk membiarkan anggota keluarga ini keluar dulu, dan kami akan mengobati mereka sekarang. Baiklah. Beberapa orang mengangguk dan mulai membujuk orang untuk meninggalkan rumah sakit. Chen Mao mundur dengan marah dan menatap Lin Yang dengan tajam. Dikatakan bahwa ada dokter ajaib besar dan kecil di pusat kota Jiangcheng. Dokter ajaib besar itu bernama Luo Beiming, dan dokter ajaib kecil itu adalah Chen Mao. Siapakah orang ini? Beraninya kamu mengatakan bahwa dia rabun. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Oke, saya ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Kata Chen Mao dengan marah. Lin yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya,
dan langsung membuka kancing kemeja pasien sebelumnya yang tampaknya sudah meninggal, dan secara teratur menekan jantungnya dengan tangannya. Mencoba menyelamatkan 5 pasien di sini dalam 1 jam. Itu hanyalah sebuah fantasi. Belum lagi Chen Mao tidak percaya, Luo Qian juga tidak percaya. Keluarga pasien dan orang yang lewat juga tidak mempercayainya. Anda pasti tahu bahwa orang-orang ini baru saja keluar dari rumah sakit kota, dan kebanyakan dari mereka dalam keadaan vegetatif. Bagaimana cara menyelamatkan keadaan vegetatif? Siapkan jarumnya dan rebus obatnya, cepat! Teriak Lin Yang. Luo Qian sepertinya sudah sadar kembali. Lin Yang, kamu lakukan dengan cepat. Lin Yang berteriak lagi, suaranya sangat serius. Luo Qian terkejut melihat konsentrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Lin Yang. Dia tidak berani membantah dan segera melarikan diri. Sesaat kemudian, 1 set jarum perak bersinar ditempatkan di sebelah Lin Yang. Luo Qian berlari ke lemari obat sendirian untuk mengambil obat. Tapi di tengah jalan, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan menatap Lin Yang dengan air mata berlinang. Banyak obat mahal telah dicuri oleh Yan Lang. Saya tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Dia tidak bisa membedakan kebenaran dan kepalsuan, dan dia mulai meragukan keterampilan medisnya sendiri. Setelah kamu selesai menangkapnya, letakkan di meja secara berurutan, kata Lin Yang sambil menerapkan akupuntur. Luo Qian bingung, tapi sekarang berpacu dengan waktu, bagaimana dia bisa ragu? Setelah mengambil obatnya, Luo Qian berbaris. Lin Yang di sana melihat lebih dekat. 1, 3, 4 dan 9 adalah obat palsu. Luo Qian merasa seperti disambar petir. Bisakah Anda mengatakan kebenaran hanya dengan sekali pandang? Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Ganti dengan likorais panggang, aurantium goreng, buplerum, dan peony. Oke. Luo Qian mengangguk dan berlari untuk memasak. Yan Lang berdiri di samping sambil menggigil, dan tidak ada seorang pun di luar pintu yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dia melihat Lin yang telah menusuk 12 jarum di dada lelaki tua itu. Duri 12 bagian. Chen Mao tertegun sejenak dan mencibir, ketika saya merawat orang tua ini sebelumnya, saya menggunakan duri 12 bagian. Tapi itu tidak berguna, jadi jangan buang energi Anda. Kata Lin yang seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Chen Mao, dia terus melakukan akupuntur. Tetapi saya melihat telapak tangannya seperti awan dan jari-jarinya seperti ular, menggerakkan jarum perak di tas jarum. Jarum perak setipis rambut berputar di ujung jarinya, seperti ikan yang hidup, lalu mendarat dengan mantap di tubuh lelaki tua itu. Serangkaian gerakannya halus dan mengalir, dan keterampilannya luar biasa. Orang-orang tercengang. Dan saat jarum perak ini jatuh, lelaki tua yang diam itu tiba-tiba terbatuk-batuk. Batuk-batuk, tapi batuk-batuk-batuk. Batuk ini mengejutkan semua orang. Wow, hidup, seru. Seluruh tempat sangat heboh. Ini, Zhu Liuzu. Chen Mao akhirnya mengenali trik teknik akupuntur ini dan ekspresinya berubah ketakutan. 12 simpul duri hanyalah pemanasan. Untuk membersihkan meridian lelaki tua ini, kita hanya bisa mengandalkan infus Zhu. Kata Lin yang ringan, lalu berjalan ke sisi lelaki tua lainnya. Memeriksa denyut nadinya, dan kemudian mengoleskan jarum. Lin Yang, obatnya sudah siap. Luo Qian keluar sambil memegang obatnya. Pergi dan berikan pada orang tua itu, kata Lin Yang sambil menerapkan akupuntur. Luo Qian melihat ke samping dan melihat lelaki tua yang telah meninggal sebelumnya sebenarnya bernapas lagi. Apa? Jantung Luo Qian berdebar kencang. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat berikan obat pada orang tua itu, lalu ambil 1 set jarum perak. Teriak Lin Yang. Oke. Luo Qian buru-buru pergi untuk memberikan obat. Karena kegembiraannya, dia menumpahkan obatnya. Untungnya, lelaki tua itu tidak sadarkan diri sekarang, kalau tidak dia akan memarahinya. Setelah menuangkan ramuan, Lin Yang membacakan resep lainnya. Luo Qian buru-buru mengambil obat dan merebusnya, sibuk dengan segalanya. Orang-orang di luar pintu menatap tajam dengan mata terbelalak. Aula Sanzi sedang berjalan lancar. Ada keheningan di luar Aula Sanzi. Namun, Lin yang mengeluarkan 10 kantong jarum dalam satu tarikan napas dan memberikan akupuntur kepada 5 pasien berturut-turut. Gerakannya sangat cepat, penyisipan jarumnya tepat dan kekuatannya seimbang. Chen Mao juga orang dalam di industri ini,
hanya setelah beberapa kali suntikan, hatinya telah tenggelam ke dasar. Dia tahu bahwa dalam hal akupuntur, mungkin ada kesenjangan besar antara dia dan orang ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Luo Qian juga selesai memasak obatnya dan memberikannya kepada pasien satu persatu. Dia melirik Lin Yang. Wajah Lin Yang dipenuhi keringat saat ini, tetapi ekspresinya masih sangat fokus. Luo Qian tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Akupuntur bukan hanya sekedar memasukkan jarum, tetapi menekankan pada kombinasi esensi, energi dan kekuatan. Setiap jarum tampak sangat lembut dan sekuat bulu, namun nyatanya tidak. Setiap jarum menghabiskan 1 sen energi Lin Yang. Jadi, setelah ditusuk lagi, dia sudah sangat lelah. Lin Yang, bagaimana kalau, biarkan aku membantumu, kata Luo Qian dengan hati yang tak tertahankan. Kamu tidak memahami gejalanya, dan kamu tidak cukup ahli dalam akupuntur. Sangat mudah terjadi kesalahan. Biarkan aku yang melakukannya, kata Lin Yang dengan suara serak. Luo Qian tidak membantah. Dia merasa bahwa dia tidak berbeda dengan seorang magang. Saat Lin Yang terus melakukan akupuntur, warna kulit kelima pasien mulai pulih, pernapasan mereka menjadi teratur, dan berbagai indeks seperti detak jantung dan tekanan darah kembali normal. Orang-orang di luar berseru-seru. Bahkan petugas polisi pun terlihat kaget. Akhirnya, salah satu pasien membuka matanya. Ya Tuhan, dia membuka matanya. Dia sembuh. Dia sembuh. Dokter yang ajaib. Orang-orang di luar pintu berseru kaget. Ayah! Teriak anggota keluarga pasien dengan penuh semangat. Beberapa petugas polisi pun menghela nafas lega dan tersenyum. Tapi Lin Yang belum berhenti. Dia masih berkonsentrasi untuk menerapkan akupuntur, tetapi setelah waktu yang tidak diketahui, dia berhenti. 1 jam sudah habis. Chen Mao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata setelah melihat teleponnya. Itu benar, bahwa mereka pulang dan rawat mereka hingga sehat dan mereka akan baik-baik saja. Lin Yang melepaskan jarum perak di tangannya dan berkata. Namun begitu dia selesai berbicara, tubuhnya melunak dan dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Lin Yang, dokter ajaib. Semua orang di luar bergegas masuk. Bab 29 Aku langsung memakan kain ini. Lin Yang dibantu untuk beristirahat di kursi di sebelahnya. Anggota keluarga pasien menuangkan secangkir teh untuknya, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memegang cangkir tersebut saat ini. Dentang. Cangkir teh terlepas dari telapak tanganku dan jatuh ke tanah, berkeping-keping. Biarkan aku melakukannya. Luo Qian dengan cepat menuangkan segelas air lagi dan dengan hati-hati memberikannya kepada Lin Yang. Setelah minum teh, Lin Yang merosot di kursi dan tersentak. Faktanya, kekuatan fisiknya tidak terlalu buruk. Namun, mereka melakukan latihan tadi malam terlalu larut dan mengonsumsi terlalu banyak. Selain itu, gejala kelima pasien ini cukup sulit, dan sedikit ki di dalam tubuh yang habis, sehingga menyebabkan akibat tersebut. Dokter ajaib, kamu baik-baik saja? Seorang lelaki tua bertanya dengan hati-hati. Saya baik-baik saja. Lin Yang tersenyum, Anda harus membawa pasien kembali untuk penyembuhan dengan cepat. Mereka akan dapat kembali ke tanah dalam beberapa hari. Benarkah? Terima kasih, dokter ajaib, terima kasih banyak. Kamu benar-benar reinkarnasi dari Hua Tuo. Ah, kata anggota keluarga pasien dengan semangat, bahkan ada yang berlutut di tempat, namun dihentikan oleh Lin Yang. Suasana di pusat kesehatan sangat hangat. Beberapa petugas polisi saling memandang, sedikit malu. Lin Yang melihat kekhawatiran mereka dan berkata, baiklah semuanya, silakan kembali jika semuanya baik-baik saja. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Dokter ajaib, Anda menyembuhkan ayah saya tidak akan melakukannya menuntutmu. Ayo, seorang pria berambut pendek berkata dengan tergesa-gesa. Ini bukan masalah mengeluh atau tidak. Jika ada masalah dengan obat Sanzitang bertanggung jawab. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Mata Luo Qian merah, mulutnya terkatup rapat, dan dia melangkah maju dan berkata dengan perasaan bersalah, maaf semuanya, kali ini semua salahku. Saya akan menerima penyelidikan petugas polisi dan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang sesegera mungkin. Aku juga akan menerima semuanya, aku minta maaf semuanya. Setelah mengatakan itu, Luo Qian membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Orang-orang memandang Luo Qian dengan perasaan yang tak tertahankan. Dokter Luo, kesalahannya bukan pada Anda. Tetapi,
Tidakkah kita tahu siapa Dokter Luo? Dia tidak tahu bahwa obatnya palsu. Kesalahan sebenarnya adalah Yan Lang sialan itu. Betul. Di mana Yan Lang? Bajingan ini memandang rendah kehidupan manusia. Bunuh dia. Orang-orang berteriak kegirangan, mencari Yan Lang. Pada saat ini, Yan Lang masih menggigil di sudut. Melihat semua orang menudingnya, dia segera bergegas ke petugas polisi dengan teriakan aneh, "Kamerat polisi, cepat bawa saya pergi. Saya akan bekerja sama dengan Anda menerima penyelidikan, cepatlah. Bawa saya ke mobil. Tuan Lin juga ingin pergi bersama kami, tetapi kondisinya sangat buruk sekarang. Mari kita tunggu." Petugas polisi itu berkata tanpa ekspresi. Ah! Ekspresi Yan Lang berubah kaget. Beberapa pukulan melayang dari samping dan mengenai wajah Yan Lang. Aduh! Yan Lang menjerit kesakitan dan lari sambil memegangi kepalanya. Beberapa saat kemudian, Yan Lang dibawa ke stasiun dengan hidung memar dan wajah bengkak. Tentu saja, ini juga termasuk Luo Qian dan Lin Yang. Sikap kawan polisi terhadap Lin yang jelas jauh lebih lembut, lagi pula pria ini baru saja menyelamatkan 5 nyawa. Kasus ini segera berakhir. Yan Lang membeli sejumlah obat palsu, membuang semua obat asli dari Sanzitang, dan kemudian menjual obat asli secara pribadi. Karena semuanya adalah bahan obat yang berharga, harganya mahal. Dengan bahan obat ini, Yan Lang mendapat untung ratusan ribu yuan. Ia tidak hanya terlibat dalam penjualan obat-obatan palsu, tetapi juga terlibat dalam pencurian yang melibatkan jumlah besar, dan dijatuhi hukuman minimal 3 tahun penjara. Luo Qian tidak mengetahuinya, dan sepenuhnya ditipu oleh Yan Lang. Meskipun dia tidak harus tinggal di penjara, dia harus membayar kompensasi dan denda yang sesuai. Selain itu, Sanzitang juga diperintahkan untuk melakukan perbaikan dan penangguhan. Operasi untuk perbaikan. EBCP. Lin yang pergi ke biro tanpa diinterogasi, dia hampir duduk di sana minum teh dan beristirahat, kecuali sesekali menandatangani beberapa tanda tangan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang penyapu. "Xiao Qian, apakah kamu baik-baik saja?" Teriakan mendesak keluar, dan seorang pria tampan dengan wajah tampan bergegas ke kantor polisi. Pria itu mengenakan pakaian fitness, kulitnya berwarna gandum, dan otot-otot yang terbuka di sekujur tubuhnya sangat proporsional dan menawan. Luo Qian, yang baru saja melewati formalitas, sedikit terkejut ketika dia melihat orang itu datang, wajah kecilnya yang lembut segera menjadi sedikit gelap. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Luo Qian berkata dengan dingin. "Tidakkah aku mendengar sesuatu terjadi padamu? Xiao Qian, aku sudah memberitahumu bahwa Yan Lang bukan orang baik, apakah sekarang baik-baik saja?" Kata pria itu. Luo Qian berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Qian, aku akan mengantarmu kembali." Pria itu dengan cepat berjalan menuju kayen baru yang diparkir di pintu kantor polisi, membuka pintu, dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Bagaimana? Cantik, bukan? Apakah kamu ingin mencobanya?" Luo Qian acuh tak acuh. "Xiao Qian, kembalilah sendiri, aku akan menunggu orang lain." Luo Qian akhirnya menjadi tidak sabar. "Bukankah Yan Lang di penjara?" "Bukan Yan Lang. Lalu siapa yang kamu tunggu? Apa hubungannya denganmu?" Luo Qian berteriak dengan marah. Ada kilatan kemarahan di mata Cao Xiang, tapi saat dia melihat sosok iblis Luo Qian yang bangga, sebagian besar kemarahan di matanya menghilang. Saat ini, Lin yang terhuyung keluar dari kantor polisi. Luo Qian buru-buru pergi untuk membantunya. "Lin Yang, kamu baik-baik saja. Aku belum terlalu lemah. Jangan khawatir, aku bisa berjalan sendiri." Lin Yang tersenyum. Melihat Lin Yang muncul, Cao Xiang akhirnya tahu siapa orang yang ditunggu Luo Qian. Kilatan kemarahan melintas di matanya, dan diam-diam tinjunya mengepal. "Siapa dia?" Cao Xiang bertanya dengan keras. "Sekali lagi, apa hubungannya denganmu?" Luo Qian mendengus dingin. "Qian, Cao Xiang menjadi cemas dan melangkah maju. "Apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, jangan main-main dan jangan melihat di mana tempat ini." Luo Qian mundur 2 langkah dengan ketakutan. Qian, apakah kamu tidak mau memberiku kesempatan?" Cao Xiang berkata dengan marah. "Sudah kubilang aku tidak tertarik padamu, dan tidak ada yang perlu kita bicarakan. Tolong jangan ganggu aku di masa depan. Kamu ingin aku berhenti mengganggumu? Ya, tapi setidaknya kamu harus menemukan seseorang lebih baik dariku. Benar, maka aku masih bisa diyakinkan."
Dia hanyalah udang berkaki lunak dengan tubuh seperti kertas. Dia menjual tidak lebih dari 200 barang di jalan. Bagaimana dia bisa membandingkan denganku, Sao? Sao, Xiang berkata dengan nada menghina. Vulgar. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu, pamer hanya karena kamu memiliki dua orang jahat? Luo Qian meludah diam-diam, memiringkan kepalanya dan berkata, Lin Yang, ayo pergi. Oke. Lin Yang mengangguk. Kian. Sao Xiang segera ingin mengejarnya, tapi kemudian memikirkan sesuatu, segera melompat ke Kayen dan pergi. Luo Qian dan Lin Yang berdiri di pinggir jalan, seolah ingin memanggil taksi. Sao Xiang buru-buru mengantarkan Kayen ke arah mereka berdua. Kian, masuk ke dalam mobil. Berapa kali kamu ingin aku mengulanginya? Jika kamu menggangguku lagi, aku akan memanggil polisi. Luo Qian berkata dengan marah. Melihat sikap kaku Luo Qian, Sao Xiang tidak mau menyerah. Dia menoleh dan menatap Lin Yang, nak, jika kamu tahu yang sebenarnya, keluar dari sini, kalau tidak aku jamin kamu tidak akan bisa tinggal di dalam. Jiang Cheng. Sao Xiang. Diam. Luo Qian menghentakkan kakinya dengan marah. Lin Yang tampak acuh tak acuh, oh. Saya tidak bisa tinggal di Jiang Cheng. Hanya karena kamu orang yang malang. Begitu kata-kata ini keluar, Sao Xiang membeku. Luo Qian juga tercekik oleh kata-kata Lin Yang dan menatapnya dengan tidak percaya. Kamu, pria yang mengenakan pakaian jalanan, panggil aku, pria yang mengendarai lebih dari 1 juta kayen, malang. Sao Xiang berkata dengan mata terbelalak. Kemiskinan dan kekayaan berbeda-beda pada setiap orang. Mungkin Anda sedikit kaya di depan orang lain, tetapi di depan saya, Anda masih terlalu miskin, kata Lin Yang. Hahaha, Sao Xiang akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada Luo Qian, Kian, apa kamu dengar itu? Orang ini tidak hanya miskin, dia juga punya masalah otak. Hahaha. Luo Qian sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa. Sao Xiang mencoba yang terbaik untuk menahan senyumnya dan berkata kepada Lin Yang, jadi, orang kaya ini, beritahu saya apa artinya menjadi kaya. Kamu harus mengendarai mobil senilai setidaknya 10 juta, kan? 1. 10 juta. Mata Sao Xiang hampir lepas dari rongga matanya, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan menangis, hahaha. Apakah kamu bercanda? Jika kamu bisa mengendarai mobil seharga 10 juta, saya akan membunuhmu di tempat. Kayen ini dimakan. Sao Xiang tersenyum liar. Namun sambil tersenyum, senyuman itu perlahan menghilang dari wajahnya. Karena dia melihat mobil 918 berwarna merah menyala mendekat dan parkir di depan Kayen miliknya. 3 mobil hebat. 918. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Sao Xiang menggosok matanya dengan kuat. Ini pasti suatu kebetulan. Mobil ini bukan miliknya, mobil ini jelas bukan miliknya. Sao Xiang berteriak dengan liar di dalam hatinya. Tapi, sebuah suara menghancurkan doanya. Tuan Lin, mobil Anda. Seorang pria paruh baya keluar dari 918. Dia adalah manajer Hotel Jianghua. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lin yang menyerahkan kuncinya. Sama-sama, ini yang harus saya lakukan. Manajer itu tersenyum, masuk ke mobil lain dan pergi. Sao Xiangru tersambar petir. Luo Qian juga tercengang. Lin Yang sebenarnya memiliki 918. Tuan Sao, apakah Anda ingin saya membelikan Anda sebungkus garam? Tambahkan beberapa bumbu. Lin Yang mengetuk Kayen di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Wajah Sao Xiang berubah warna menjadi hati babi, dan dia mengertakkan gigi dan berteriak, ini sewa. Itu pasti mobil sewaan. SIM dan kontrak pembelian mobil semuanya ada di dalam mobil. Apakah kamu mau melihatnya? Kata Lin Yang. Saat Sao Xiang mendengar ini, wajahnya menjadi bingung. Dia meremas kemudi dengan erat dan menatap tajam ke arah Lin Yang, kamu kejam. Setelah mengatakan itu, dia menginjak pedal gas dan melarikan diri. Luo Qian memelototi ke arah kiri Sao Xiang, lalu berbalik dan melihat ke 918. Siapa kamu? Lin Yang, suami Suyan. Tapi, bagaimana kamu bisa mengikuti rumor tersebut? Apakah berbeda? Luo Qian ragu-ragu dan berkata. Lin yang dia dengar adalah seorang pemalas yang tidak berguna, yang mengandalkan wanita untuk mendukungnya, tidak melakukan apapun, tidak tahu apa-apa, dan merupakan tipe pengecut yang tidak bisa melawan atau memarahinya. Tapi hari ini,
Lin yang benar-benar menumbangkan pemahamannya. Keterampilan medisnya yang ajaib, ketenangan dalam setiap situasi, dan 918 ini cukup untuk menunjukkan sumber keuangannya. Apakah orang ini benar-benar suami Su Yan yang tidak berguna? Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, Nona, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Luo Qian membeku dan berbalik, hanya untuk menemukan seorang pria paruh baya berjas tang berdiri di belakang mobil. Paman Zong. Luo Qian kehilangan suaranya. Tuannya ingin bertemu denganmu. Pria itu berkata dengan tenang, lalu menatap Lin Yang dan Anda. Tuan Lin. Lin Yang sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Menguasai. Mungkinkah? Itu Luo Beiming. Bab 30 kamu tidak sebaik aku. Luo Beiming bergegas kembali ke Jiangcheng dalam semalam. Setelah kecelakaan Ning Xiaowan terakhir kali, dia menerima telepon dari Luo Qian. Tapi dia punya urusan penting saat itu dan tidak bisa terburu-buru kembali. Dan kali ini sesuatu yang besar terjadi di Sanzitang, jika dia tidak kembali untuk menanganinya, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Kediaman keluarga Luo mirip dengan kediaman keluarga Su, sama-sama memiliki kesan tua dan antik, sama seperti kediaman dalam tahun 1970-an dan 1980-an. Tapi rumah keluarga Luo jelas lebih besar daripada rumah keluarga Su, dan dekorasi serta pahatannya jauh lebih mewah. Saat ini, di ruang tamu keluarga Luo, lampunya terang. Seorang lelaki tua berambut putih mengenakan dinasti Tang merah duduk tegak di kursi taisi. Pria paruh baya bernama Paman Zong berdiri di sampingnya, kepalanya tertunduk tak bergerak, seperti patung. Melihat pertarungan ini, Luo Qian terkejut dan menundukkan kepalanya seolah dia telah melakukan kesalahan. Apakah ini Luo Beiming? Lin yang melirik lelaki tua itu, merasa sangat penasaran. Luo Beiming hampir menjadi dokter terkenal di Jiangcheng. Tidak hanya itu, dia juga seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal di seluruh Tiongkok. Sanzitang bukan hanya sebuah keluarga di Jiangcheng. Ada jaringan di seluruh negeri. Jiangcheng hanya sebuah toko kecil. Luo Beiming menyerahkannya kepadanya. Tempat di mana cucu perempuan saya berlatih. Kakek, bisik Luo Qian. Apakah kamu baik-baik saja? Orang tua itu memandang Luo Qian dengan ramah dengan matanya yang keruh. Yang jelas, dia masih sangat menyayangi cucunya ini. Tidak apa-apa, pasien-pasien itu sudah sembuh, kebenarannya sudah terungkap, Yan Lang juga sudah ditangkap, kami Sanzitang hanya perlu memberi kompensasi kepada pasien, kata Luo Qian. Luo Beiming mengangguk ringan, lalu berkata ke samping, saya akan menerbitkan laporan besok untuk mempublikasikan kebenaran dan memberitahu masyarakat umum tentang masalah ini. Baik, Tuan. Paman Zong mengangguk. Luo Beiming mengalihkan pandangannya ke arah Lin Yang. Apakah kamu Lin Yang? Luo Shen sudah sembuh. Lin Yang mengepalkan tangannya. Orang-orang muda sangat baik. Jarang memiliki bakat seperti itu di usia semuda itu, Luo Beiming mengangguk lagi. Meski ada banyak apresiasi dalam kata-katanya, nadanya terdengar acuh tak acuh. Lin yang tidak peduli. Di mana kamu belajar darinya? Luo Beiming bertanya lagi. Saya tidak punya master. Tidak ada master. Bagaimana mungkin? Mungkinkah keterampilan medis Anda yang luar biasa itu diperoleh secara otodidak? Dapat dikatakan bahwa saya lebih suka membaca buku, dan semuanya tentang tradisional pengobatan Tiongkok. Pada hari kerja, jika Anda tidak ada pekerjaan, cukup minum ramuan herbal atau jarum perak dan bermain-main dengannya. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang Tuan, mungkin itu adalah dokter Tiongkok tua di sebelah rumah saya. Lagi pula, ketika dia baik-baik saja, dia akan meminta saya untuk berdiri di sampingnya dan melihatnya melakukan akupuntur. Kata Lin Yang, begitukah? Dari mana asalmu? Kamu berasal dari Jiangcheng sekarang. Sekarang. Di mana orang tuamu? Ibuku. Dia meninggal 3 tahun lalu, dan ayahku juga meninggal. Lin Yang dan jalan. Dalam hatinya, ayahnya masih hidup dan sudah mati. Saya mengerti, anak yang malang. Luo Beiming mengangguk, tetapi tidak ada sedikit pun belas kasihan dalam suaranya. Dia melambai. Paman Zong mengeluarkan kotak kata sandi dari samping, meletakkannya di depan Lin Yang, dan membukanya. Dalam sekejap, kotak kunci itu berisi tumpukan uang kertas baru. Bau uang menusuk hidung Anda. Luo Qian sedikit terkejut. Ekspresi Lin yang tetap tidak berubah, dan secercah cahaya melintas di matanya. Ini untukmu.
Luo Beiming mengambil cangkir teh di sebelahnya dan menyesapnya. Tidak ada imbalan tanpa imbalan, bagaimana saya bisa menerima uang sebanyak itu dari Anda? Saya tahu Anda tidak pantas, jadi uang ini bukan untuk memberi imbalan kepada Anda, kata Luo Bei dengan tenang. Ketika kata-kata ini jatuh ke tanah, alis Lin yang tiba-tiba berkerut. Luo Qian hanya bereaksi dan berseru dengan mendesak kakek. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Luo Beiming mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Apa maksudmu, Pak Tua? Lin yang bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Itu tidak menarik. Saya hanya berharap Anda tidak akan menimbulkan masalah besok. Luo Beiming berkata dengan tenang, jika Anda setuju, uang itu akan menjadi milik Anda. Untuk membuat masalah, Lin yang sepertinya telah memahami sesuatu. Luo Beiming terdiam beberapa saat dan berkata dengan tenang, saya akan mengadakan konferensi pers besok untuk menjelaskan kecelakaan medis hari ini kepada media dan masyarakat umum. Saya khawatir bukan hanya itu, kan? Lin yang tersenyum. Ya, pada konferensi pers besok, saya juga akan menjelaskan kepada media bagaimana Qian menggunakan keterampilan medis ajaib keluarga Luo saya untuk menyelamatkan kelima pasien itu. Luo Beiming berkata lagi, kakek. Luo Qian terkejut, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Qian, tutup mulut. Luo Beiming berkata dengan tenang. 5 orang itu jelas diselamatkan oleh Lin Yang. Bagaimana kamu bisa memberitahu orang lain bahwa aku menyelamatkan mereka? Mata Luo Qian memerah. Tuan Luo ingin mempertahankan nama emas keterampilan medis keluarga Luo. Itu saja, Lin yang menceritakan kisah itu dalam satu kalimat. Bagi Luo Beiming, kehilangan beberapa dolar bukanlah apa-apa, tetapi merek keluarga Luo tidak dapat dihancurkan di tangannya. Masalah ini mungkin masalah besar atau kecil, tetapi jika hal ini diperbesar oleh seseorang yang memiliki niat, itu akan menjadi noda bagi keluarga Luo. Luo Beiming adalah orang yang sangat mementingkan reputasi. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, dia akan menempatkan prestasi menyelamatkan 5 orang pada Luo Qian. Dengan cara itu, dunia akan mengetahui bahwa seorang pria bernama San Zitang Yan Dr. Lang membeli bahan obat yang berharga untuk Kai Diao tetapi tidak membuang waktu untuk kehidupan manusia. Cucunya, Dr. Luo, menggunakan keterampilan medis ajaibnya untuk menyembuhkan yang terluka dan menghidupkan kembali orang mati, menyelamatkan 5 nyawa. Dengan cara ini, keluarga Luo dan reputasinya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tujuan memanggil Lin Yang ke sini adalah untuk menyuapnya dan memintanya untuk tidak berbicara omong kosong. Anak muda, ambillah. Kamu mungkin tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu meskipun kamu bekerja di San Zitang kami selama lebih dari 10 tahun, kata Luo Bei dengan tenang. Tidak, Luo Qian dengan marah menendangnya. Bang! Kotak itu jatuh ke tanah dan semua uangnya tumpah. Kakek, saya sangat setuju. Jelas 5 orang yang diselamatkan oleh Lin Yang, bagaimana Anda bisa menaruh kepala Anda di atas kepala saya? Terlebih lagi, banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda mengadakan konferensi pers, kamu akan berbicara omong kosong. Kamu menipu publik. Luo Qian berteriak sekuat tenaga. Tapi Luo Beiming tenang. Dia melambaikan tangannya, dan Paman Zong berjalan mendekat, memasukkan uang ke dalam kotak, dan kemudian bertanya, apakah Anda berkontribusi pada perawatan 5 orang itu hari ini? Saya hanya bertanggung jawab atas ramuan, tetapi rebusan juga diajarkan Lin Yang kepadaku. Cukup. Sebelum Luo Qian selesai berbicara, Luo Beiming langsung menyela. Kakek, adapun para saksi di tempat kejadian hari ini, saya akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Saya juga akan mengatakan yang sebenarnya pada konferensi pers besok. Sebenarnya cucu saya menyelamatkan 5 nyawa dengan keajaiban keluarga Luo saya. Keterampilan medis, kehidupan segar. Mereka dapat bertahan hidup karena keterampilan medis keluarga Luo saya. Luo Bei berkata dengan tenang. Mata Luo Qian sedikit bergetar, dan dia duduk tak berdaya di tanah. Anak muda, saya sudah mengatakan bahwa saya memanggil Anda ke sini bukan untuk memberi hadiah kepada Anda, tetapi untuk memberitahu Anda bahwa saya harap Anda tidak membuat masalah. Bisakah Anda memahami apa yang saya katakan? Luo Beiming memandang Lin Yang, suaranya tenang, tapi ada penindasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saya mengerti. Lin Yang menghela napas dan tersenyum tipis. Bagus sekali. Luo Beiming mengangguk puas, kamu adalah orang pintar.
Saya paling suka berurusan dengan orang pintar. Anak muda, kamu memiliki bakat yang bagus dan cukup pintar. Sebagai imbalannya, saya tidak hanya bersedia memberi penghargaan kamu dengan uang ini, aku masih bersedia menerima kamu sebagai muridku. Sekarang kamu hanya perlu berlutut dan bersujud kepadaku dan menyajikan teh. Mulai sekarang, kamu akan menjadi muridku. Tentu saja, setelah menjadi muridku, kamu harus menyatakan kepada orang lain bahwa keterampilan medismu sudah cukup. Apakah kamu mengerti apa yang aku ajarkan padamu? Luo Qian disambar petir. Dia mungkin tidak menyangka kakek tercintanya akan bertindak sejauh ini. Lin yang akhirnya mengerti mengapa Luo Divine Doctor yang terkenal ini begitu terkenal dan dicari oleh banyak orang. Dia tidak bisa menahan tawa. Mengapa kamu tertawa? Paman Zong bertanya dengan cemberut. Saya ingat hal-hal yang membahagiakan, jawab Lin Yang. Apa yang membuatmu senang? Keterampilan medisku lebih baik daripada dia. Lin yang menunjuk Luo Beiming dan tersenyum. Kurang ajar, brengsek. Paman Zong dan Luo Beiming sangat marah. Anak muda zaman sekarang semakin tidak tahu berterima kasih. Berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan saya tetapi tidak bisa. Sekarang saya memberi Anda kesempatan ini, lupakan saja jika Anda tidak setuju. Beraninya Anda menghujat saya. Sungguh tidak masuk akal. Luo Beiming. Dia menamparkan meja kopi dan berkata dengan marah. Di seluruh negara Tiongkok, tidak ada yang berani mengucapkan pernyataan keterlaluan seperti itu. Penghujatan. Luo Beiming, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Lin yang melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, sudah kubilang. Pertama, aku tidak akan mengakui bahwa kelima orang itu diselamatkan oleh keterampilan medis keluarga Luo kamu. Meskipun aku tidak peduli dengan apa yang disebut kehormatan ini, tapi aku tidak akan menyerahkan kehormatan yang seharusnya menjadi milikku kepada orang lain. 2. Aku tidak akan memujamu sebagai guruku. Alasannya sangat sederhana. Keterampilan medismu tidak sebaik seperti milikku. Etika kedokteranmu tidak sebaik aku. Siapa yang mau menjadi murid dari seseorang yang tidak sebaik aku? Begitu kata-kata ini diucapkan, Luo Qian tercengang. Luo Beiming sangat marah hingga dia berdiri dari kursi.